Jora, Iya, Pak. kamu kenapa nggak nikah sama Adit? Raka, Mama tahu kamu itu cinta sekali sama Kejora. Dan Mama mau Kejora sama Raka itu bersatu, ya? Kejora, aku ingin menjadi seperti kunang-kunang ini yang bisa menerangi kamu, memberikan kamu keindahan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Raka kenapa ya? Kok dia mutusin hubungan dia sama papanya? Masa iya gara-gara aku? Aku tanya aja deh sama Raka. Sekalian aku mau bilang terima kasih karena udah nolongin aku, Papa dan Adit. Kejora, Raka, kita bisa ketemu nggak? Sebentar aja, ada yang mau aku omongin. iya Kejora. Kita ketemu di kafe dekat rumah kamu ya. Oke, di kafe ya. Sampai ketemu. Raka. Kejora. Raka, kenapa kamu putusin hubungan kamu sama papa kamu? Apa ini semua gara-gara aku? Bukan Kejora. Ini bukan gara-gara kamu. Tapi memang hubungan aku, Mama dan Papaku tuh udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kamu tahu gak sih Raka? Kak Alina itu anaknya papa kamu. Anak kandung papa kamu. Tadi aku ke rumah Tante Tias. Dan tiba-tiba ada orang yang sengaja nyebarin selembaran tentang hasil DNA Kak Alina dan papa kamu. Dan hasilnya cocok. Dan ada yang nelpon aku. Dia bilang dia mau ngirimin video. Dan video itu isinya adalah tentang percakapan antara Robi dan Pak Widodo, papa kamu. Dan itu semua ngebahas tentang Kak Alina. Ya aku udah tahu sih semuanya. Tapi aku nggak mau pikirin itu Kejora. Kita lupain aja ya. Dan lupain soal Widodo juga. Ya sekarang sih semua terserah kamu. Aku cuma pengen kamu dan mama kamu tuh bahagia, nggak stres lagi. Ya. Aku juga mau ngucapin makasih buat kamu karena kamu udah nolongin aku, Adit dan Papa tadi. Kamu udah terlalu banyak Raka nolongin aku. Sampai-sampai kamu donorin tulang sumsum belakang kamu buat aku. Udahlah Kejora, nggak usah dibahas lagi. Aku tulus kok bantu kamu. Tapi kamu tuh udah terlalu banyak bantuin aku. Aku nggak tahu gimana cara balasnya, Raka. Kamu butuh sesuatu atau lagi pengen apa gitu nggak? Kejora. Kalau kamu memang mau balas budi, yang aku pinta hanya satu.
Aku mau kamu jadi istri aku. Maksud kamu apa? Enggak. Itu bercanda kok. Kan aku udah bilang tadi nggak usah dibahas. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Aku masih banyak urusan. Aku harus meeting, harus ketemu sama mama aku. Kamu pulang aja, ya. Oke. Kamu baik-baik ya, jaga diri kamu. Iya. Hati-hati, Rangga. Ada satu hal lagi yang bisa menghancurkan Tante Tias dan Widodo. Tante Tias kan dapat asuransi dari meninggalnya Pak Agung. Sementara Pak Agung masih hidup. Aku mau email. Saya mau memberikan informasi kalau Agung Subrata masih hidup. Jadi seharusnya asuransi belum boleh dicairkan. Kalau mau bukti, kalian bisa datang ke rumah Jalan Permata nomor 5. Kalian bisa lihat di sana kalau Agung masih hidup. Rasakan kamu Widodo dan Tante Tias. Kalian berdua akan jadi gembel. Karena kalian gak bisa mendapatkan apa yang bukan jadi hak kalian. Siapa ya? Paling Adit, Bu, mau ngajakin Papa berangkat kerja. Ayo, kita berangkat sekarang. Papa semangat nih, udah gak sabar pengen kerja. Ya. Pagi Ibu, Pak. Iya, pagi. Bapak siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Agung Subrata katanya masih hidup. Saya Agung Subrata, saya masih hidup. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Tapi memang suami saya ini sedang mengalami hilang ingatan sebagian, Pak. Jadi Pak Agung ini belum bisa mengingat semuanya. Tapi kami berani jamin bahwa ini memang benar Agung Subrata. Atau sebentar ya, Pak. Sebentar, Mas. Atau kalau perlu Bapak boleh menghubungi dokter yang memeriksa Pak Agung. Baik, terima kasih. Oke Bu, Pak, terima kasih atas informasinya. Berarti kami harus tarik kembali dana asuransi yang sudah jatuh ke tangan Ibu Tias, istri dari Bapak Agung Subrata. Oh, silakan Pak. Ya, ditarik saja dananya. Lagi pula, saya juga masih hidup. Dan sebagai tambahan informasi, saya sudah menceraikan dia. Oke Pak, terima kasih ya informasinya. Saya permisi. Selamat pagi.
Cepat. Kita harus sampai bandara sebelum orang asuransinya datang. Ayo. Alina cepetan dong sayang, kita nggak punya waktu banyak nih sayang. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau, Ma. Aldi, udah jangan rewel dulu ah. Ayo. Yaudah. Sini sayang. Mau kemana kalian? Untung aku udah telepon pihak asuransi. Kalau enggak pasti mereka udah kabur. Ibu Tias, Anda harus kembalikan uang asuransi semuanya. Karena Bapak Agung Subrata masih hidup. Mari ikut saya ke kantor. Kita selesaikan semuanya. Pak, biar mereka pergi dulu, nanti urusannya sama saya aja. Bapak siapa ya? Saya nggak ada urusan sama Bapak. Urusan saya dengan Ibu Tias. Mau apa lagi sih Tante Tias? Aku tahu, pasti kamu lagi berusaha untuk lari dari tanggung jawab kan? Nggak semudah itu ya. Bu Tias, kita sudah tidak punya waktu. Mari ikut saya ke kantor. Ayo kita ikut. Tuh kan, bener dugaan aku. Kalau mereka pasti mau kabur. Oh, aku harus bisa menghalanginya. Bu Tias, jangan macam-macam kamu ya. Aldi, kamu tunggu sini sebentar ya. Siapa yang mau kabur juga? Waduh. Makanya nggak usah kabur Tante Tias. Pak Widodo nggak usah kabur. Apa-apaan kamu, Raka? Aku di sini cuma bantu pihak terkait aja kok. Gara-gara kamu, Tias dan Alina jadi ketangkep kan? Loh, memang udah seharusnya seperti itu kan? Apa? Di sini aku cuma berusaha jadi orang baik aja kok. Makanya aku telepon pihak asuransi kalau Pak Agung Subrata itu masih hidup. Hei Raka, kamu gak mikir apa ya? Saya ikut jadi keseret ini. Loh, ya mana aku peduli. Bukannya papa sendiri yang udah nggak mau mengakui aku sebagai anaknya. Ya sekarang terima aja. Bapak tetap harus ikut kami. Karena Bapak sudah membantu Ibu Tias. Siapa sih yang mau kabur? Orang kita buru-buru kok. Apapun alasannya, Anda harus hormati aturan. Ya, semua uang asuransi harus dibayar. Ya pasti kita balikin kok, Pak. Lagian kita juga nggak tahu kalau papa saya itu masih hidup. Oke, kalau begitu kita selesaikan sekarang aja. Kalau tidak, kalian semua ikut ke kantor. Ya udah Pak, mari kita bicara di dalam. Ngeselin. Sekarang kita nggak punya apa-apa deh, Alina. Terus kita sekarang mau kemana, Ma? Kita nggak mungkin diem di sini kan? Ini semua salah kamu, Tias. Kok salah aku sih? Kamu malah nyalain aku. Ya iyalah. Kalau kemarin kamu transfer uangnya nggak akan begini kejadian nih kan? Aku kemarin tuh udah mau transfer ya, udah mau kirim ke kamu. Kamu malah pergi gitu aja pas denger mantan istri kamu kabur dari rumah sakit jiwa. Tapi kan kamu nggak langsung transfer. Mana buktinya? Kamu memang susah dibilangin. Widodo, kamu mau kemana? Kok ninggalin kita sih? Katanya dia peduli sama kita. Bener-bener dia tuh nggak tahu diri ya. Aku nggak sudi nganggap dia tuh papaku. Nggak Widodo, nggak Agung Subrata. Sama aja kelakuannya. Kita harus gimana nih, Alina? Ya udah kita pergi aja deh. Nggak tahu kemana. Yang penting jalan aja dulu.
Zara, Hai. buat kamu. Oh, Dit. makasih. Ini buat Pak Agung Subrata. Makasih. Enak. Itu adalah kopi kesukaan Pak Agung loh. Oh ya? Coba dulu kalau gitu. Enak nih. Pak, walaupun Papa lupa ingatan, tapi nggak bakal lupa kan sama rasanya? Nit, terima kasih atas kesan yang telah kamu berikan kepada saya dan Kejora. Ini merupakan kesan yang baik. Kamu perhatian kepada saya, perhatian juga kepada Kejora. Ya, saya suka itu. Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama saya Jasmine. Pada hari ini saya akan wartakan sebuah breaking news untuk Anda. Kita langsung aja tanya ke narasumber kita. Ya Pak, jadi bagaimana atas kejadian Bapak dan yang lain sudah menyita seluruh harta dari istri pengusaha Agung Subrata? Iya benar. Selama sedikit aja, uang kami tidak akan kembali. Mereka punya rencana mau kabur ke luar negeri. Memang kasus ini cukup jarang. Orangnya masih hidup, istrinya minta klaim asuransi. Tapi semua sudah terselesaikan. Dan sekarang uang kami sudah kembali. Akhirnya, asuransinya Tias ditarik juga. Terus mereka kemana ya sekarang? Kenapa kamu harus peduli sama mereka? Biarkan aja. Ya enggak sih Pak, aku tuh cuma cemas sama Aldi, kasihan loh dia. Kenapa harus kamu cemaskan dia? Aldi kan bukan anak kamu, tapi Fajar. Tapi aku ngerasa sayang banget sama Aldi, Pak. Ya udahlah, mendingan sekarang kita fokus sama kerjaan aja ya. Iya. Aku gak nyangka ya, Ma. Ternyata Raka yang udah ngelaporin kita ke pihak asuransi. Raka itu kan kenal sama Kejora. Jangan-jangan Kejora yang nyuruh. Heran deh. Kenapa nggak Adit, nggak Raka, dua-duanya nurut banget sama Kejora? Mah, berhenti dulu, Mah. Ini tuh panas banget dan aku capek jalan kaki dari tadi. Kita nih mau kemana sih? Mama tahu kan aku nggak bisa panas-panasan. Aduh, kamu kok malah marah-marah sih sama Mama? Ya Mama nggak tahu, kamu juga bantuin mikir dong. Gimana kalau kita ke rumah Tante Kejora? Apa? Enggak. Jangan sampai kita ke sana ya. Alina, lagian di sana itu ada si Agung yang udah ceraiin Mama. Kamu tahu kan? Ya walaupun suratnya belum resmi diurus, tapi Mama malas aja. Kembaliin tas aku semuanya. Alina, Aku bantuin bangun, Mah. Aduh, berdarah deh kaki Mama. Ini semua gara-gara si Agung. Dia yang udah bikin kita kayak gini. Kita jadi nggak punya apa-apa gara-gara dia. Kenapa aku nggak ke rumah Robi aja ya? Waktu itu kan Robi udah minta aku balik. Dan aku sama Robi kan udah baikan. Lagian, aku ini kan masih istrinya Robi. Mami, bingung diobatin. Oh, kamu mau obatin apa? Kamu kan masih kecil. Mah, kita sekarang ke rumah Robi aja ya. Apa? Kamu mau ke rumah si Robi? Kamu nggak salah, Lina. Mah, kamu kan nggak tahu dia gimana. Mah, sekarang kan aku udah tahu kalau misalnya dia tuh kayak gitu karena dia sakit. Kamu bilang Robi lagi berobat ke Singapura. Tapi kan pasti di rumahnya ada penjaganya, Ma. Dan dia tuh tahu kalau aku tuh istrinya Robi. Pasti kita dibolehin masuk kok. Kamu yakin? Nanti kalau kamu kesana kamu dikasarin lagi sama Robi gimana? Mama nggak suka deh. Mah, aku mau kasih Robi kesempatan lagi. Kejora, Iya, Pak. kamu kenapa nggak nikah sama Adit?
Kalau papa perhatikan, Adit itu orangnya baik dan bertanggung jawab. Lagi pula, kan sudah ada Fajar. Pasti papa lupa ya? Apalagi? Adit itu dulu pacarnya Kak Alina. Tapi di tengah jalan, aku sama Adit saling mencintai. Dan akhirnya kita berbuat sesuatu kesalahan dan aku hamil. Tapi Adit tetap menikah sama Kak Alina. Sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka cerai. Papa nggak ingat itu semua. Papa juga pasti nggak inget ya, kalau papa dulu sempat benci banget sama Adit. Masa sih papa bisa membenci orang sebaik Adit? Kejora, kalau memang kamu sama Adit itu ingin menjalin hubungan kembali, papa sih setuju aja. Karena Adit itu orangnya baik dan dia bisa menjaga kamu. Dan yang papa lihat, kamu dan Adit sepertinya saling cinta. Aku minta maaf atas masa laluku, Kejora. Tapi saat ini, aku berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Dan aku yakin, aku pasti bisa. Robi, Alina, tinggalin kami. Baik, Mas. gimana keadaan kamu? Saya udah meninggal. Kamu kenapa balik ke sini sih? Sebelum kamu benar-benar pulih. Duduk sini. Saya kangen sama kamu. Saya pengen dekat sama kamu. Padahal saya baru aja yang mau nyuruh supir saya buat jemput kamu. Tapi ternyata kamu udah di sini. Robi, sebenarnya rumah sama harta kita udah diambil lagi sama pihak asuransi. Dan kita udah gak punya apa-apa lagi. Makanya aku kesini. Dan aku baru tahu kalau ternyata papa itu juga masih hidup. Tapi papa udah cerain mama demi istri-istrinya dan anaknya itu. It's okay. Robi, Hah? maafin perlakuan mama selama ini sama kamu ya. Kamu heran kan kenapa Alina nggak minta tolong sama papanya sekarang? Ya itu karena dia bukan anaknya Agung Subrata, tapi anaknya Widodo. Kamu kenal Widodo kan? Jadi kamu jangan balas dendam ke Alina ya. Mama seneng banget ternyata kamu beneran cinta sama Alina. Saya udah tahu kalau Alina bukan anaknya Agung. Pak Widodo juga udah kasih tahu saya semuanya. Makanya saya pengen Alina balik lagi ke sini. Alina, please. Saya pengen kamu kembali ke rumah ini. Tinggal sama saya. Saya juga ngizinin mama kamu dan Aldi untuk tinggal di sini bareng-bareng. Kita mau kok. Aku ngerasa Robi lagi butuh aku. Jadi apa salahnya? Aku sebenarnya takut sih Robi apa-apain Alina lagi. Tapi paling enggak sekarang aku punya tempat tinggal dan mewah banget juga. Aldi mana?
Aldi tadi lagi nunggu di depan. Gimana kalau saya tunjukin kamarnya Mama sama Aldi? Emangnya kamu udah kuat jalan? Itu saya lihat kamu, saya jadi kuat, sembuh. Ya. Ngapain lagi nih orang telepon? Halo, Tio. Ngapain kamu telepon saya? Mbak Tias, saya sudah lihat di berita, Mbak. Semua aset kamu sudah ditarik sama asuransi. Sekarang katakan ke saya, di mana kalian sekarang? Dan bagaimana dengan Fajar, ponakan saya? Nggak usah so peduli sama kita ya. Jelas, Mbak. Saya nggak peduli sama Mbak Tias dan Alina. Tapi kalau sama Fajar, ponakan saya, darah daging saya, nyawa dan darah saya pertaruhkan, Mbak. Diam kamu, Tio. Mau saya sikat lagi? Saya nggak akan biarkan ponakan kandung saya hidup susah bersama kalian. Sekarang lebih baik, serahkan Fajar ke saya, Mbak. Tio, dengerin baik-baik ya. Jangan kamu pikir saya ini udah jatuh miskin. Karena sekarang saya tinggal sama menantu saya yang kaya raya. Dan kamu ingat baik-baik ya. Saya tidak akan kembalikan Aldi ke tangannya Kejora. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat Kejora bahagia sampai kapanpun. Ingat kamu, paham ya? Mbak Tias. Halo, Mbak Tias. Jadi sekarang Mbak Tias, Alina dan Fajar tinggal bersama Robi. Bagaimana hidupnya Fajar di sana ya? Aku nggak mau Fajar jadi sasaran kasarnya Robi di sana. Apapun caranya, aku harus ambil Fajar dan serahkan ke Kejora dan Adit. Halo Kejora. Halo, Raka. Kamu ada cara nggak? Enggak sih, ini aku baru beres meeting, kenapa? Aku mau ajak kamu makan. Oh, sekarang? Iya, sekarang. Mama aku sih yang minta. Dia suruh aku telepon kamu. Sama mama kamu juga. Iya. Mau nggak? Tapi sekiranya kamu masih trauma dengan sikap mama aku, ya aku sih... Iya udah gak apa-apa. Nanti aku samperin kamu sana ya. Iya ya Kejora, makasih ya. Oke, bye. Ada apa dengan Raka? Raka ngajakin aku makan siang bareng. Tadi aku dengar sama mamanya. Iya, sama mamanya juga. Kayaknya ada yang mau diomongin deh. Ngapain? Raka ajak Kejora makan sama mamanya. Mamanya kan sudah berusaha untuk Kejora berkali-kali. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Kejora nanti. Raka, anaknya Widodo yang kamu ceritain ke papa itu kan? Iya, Pak. Untuk apa sih? Nggak perlulah Kejora. Kamu kan tahu orang tuanya itu bagaimana sama papa. Raka tuh orangnya baik banget, Pak. Dia sering banget nyelamatin nyawaku. Tanya aja sama Adit. Biar bagaimanapun Kejora. Kalau Raka tuh beda, Pak. Dia nggak seperti bapaknya. Jadi Bapak tenang aja. Raka itu udah nyumbangin tulang sumsum belakangnya buat aku, Pak, pas aku kanker kemarin. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dit, aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya, Kejora. Pak. Udah, nanti biar aku yang beresin. Nanti aja emangnya pesan makannya tunggu Kejora. Hah, itu dia. Kejora, apa kabar? Baik, Tante. Ayo duduk. Ya. Kejora, Tante mau minta maaf sama kamu. Karena Tante pernah menyuruh Raka untuk balas dendam ke kamu. Tapi Tante sadar kalau kesalahan papa kamu di masa lalu itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Iya, Tante. Raka, Mama tahu
kamu itu cinta sekali sama Kejora. Dan Mama mau Kejora sama Raka itu bersatu, ya? Ya Allah, kenapa Tante Ratih tiba-tiba merestui hubungan aku sama Raka? Raka memang sudah baik banget sama aku. Tapi aku takut gak bisa paksain perasaan aku ke Raka. Ma, belum tentu Kejora punya perasaan yang sama. Mama jangan maksa. Kejora, Tante minta kamu pikirkan lagi ya. Raka itu cinta sama kamu. Bahkan dia rela melakukan apa saja demi kamu. Ini dia makannya udah datang. Kita makan dulu aja ya. Ngobrolnya nanti aja kita lanjutin. Terima kasih. Ya, makasih ya Mbak. Kejora, apa kamu baik-baik aja? Aku takut kalau mamanya Raka melakukan sesuatu kepada Kejora. Tapi kok perasaan ini aneh ya? Apa ada rasa cemburu di hati aku? Karena Kejora dan Raka pergi bareng. Aku sebenarnya masih ingin bersama dengan Kejora. Tapi aku takut Kejora udah gak cinta lagi sama aku. Harusnya aku bisa belajar menerima kenyataan kalau memang seandainya Kejora bukan untuk aku. Aditya. Raka, tumben lo kesini. Kenapa ya muka lo ketekuk kayak gitu? Kayak kanebo kering. Nggak usah ngomong di sini. Kalau lu laki-laki, lu latihan boxing sama gue. Oke. Tiga, dua, satu, buat. Dit, gue mau tantang lo. Lu berani terima tantangan gue? Ya berani lah kalau cuma lo gue tantang. Gue minta, kalau lu berani, lu tembak Kejora sekarang juga. Jangan jadi pengecut, Dit. Apa urusannya dengan lo? Udah ya. Lu gak usah banyak omong. Lu gak usah jadi pengecut. Lu harus tembak Kejora secepatnya. Lu gak usah atur-atur gue, Raka. Karena gue juga tahu lu suka kan? Lu suka sama Kejora kan? Kenapa gak lu aja yang tembak Kejora? Percuma, Dit. Gue ungkapin perasaan gue sama dia. Karena dia cintanya cuma sama lu, Dit. Gue bilang sama lu sekali lagi. Kalau lu bener-bener cinta sama Kejora, ngomong sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang yang mau jahatin dia. Ingat ya, Dit. Lo punya waktu 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu lo nggak berani ngomong sama dia, jangan nyesel ya. Kalau Kejora bakal jadi milik gue.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit. Oh, duduk. Kamu pesan apa? Udah Om. Gak apa-apa. Benar. Ya benar. Lanjutin aja Om. Ya, mau makan ya? Om Tio, kenapa tiba-tiba ngajak aku ketemu? Om itu mau bahas. Oh iya. Kamu bisa aja. Ya, Om ngajak kamu ketemu di sini. Om mau bahas tentang Aldi. Soal Aldi. Iya. Ada apa dengan Aldi Om? Om tuh bingung, Dit. Harusnya siapa? Aldi. Ya, harusnya kan Aldi tuh bisa ikut sama kamu ya. Kamu kan ada hak juga untuk Aldi. Bener kan? Iya. Pada saat itu kan aku kalah di pengadilan. Dan hak asuh anak jatuh ke tangannya Alina. Yang paling parahnya adalah aku dilarang ketemu dengan Aldi. Dan Alina terus menghalang-halangi aku. Sekarang Aldi mau dibawa ke luar negeri. Dit, Alina nggak jadi keluar negeri. Kamu belum tahu? Maksud Om, Alina nggak jadi keluar negeri? Om tahu dari mana? Udahlah, Om tahu itu. Alina, Mbak Tias, dan Aldi sekarang tinggal di rumahnya Robi. Tahu kan Robi? Suaminya Alina yang kedua yang super ganas itu. Om serius? Serius. Yakin? Yakin, dan kamu tahu sendiri kan, Robi itu siapa? Dia itu kan psycho kan? Dia suka pakai kekerasan ke Alina. Kasihan Aldi, Dit. Om takutnya Robi juga pakai kekerasan ke Aldi. Aku cemas banget Om. Walaupun Aldi itu bukan anak kandung aku, tapi aku seperti menganggap Aldi itu seperti anakku sendiri. Aldi itu memang anak kamu, Dit. Anak kamu dan Kejora. Kalau Om jadi kamu, Om akan bertindak cepat. Segera kamu selamatkan Aldi. Paham kamu? Gimana caranya ya Om? Oh iya. Aku bisa dapatkan hak asuh atas Aldi. Kalau misalnya aku mendapatkan bukti kalau Robi melakukan KDRT terhadap Alina ataupun Aldi. Itu bisa Om. Aku bisa untuk mengajukan ke pengadilan. Bisa. Bisa jadi. Lakukan, Dit. Semoga kamu bisa rebut Aldi dari Alina. Lalu kamu nikah dengan Kejora. Kalian pantas merasakan kebahagiaan sebagai keluarga yang utuh. Aku harus cari bukti. Semoga pernikahan aku kali ini lebih baik daripada pernikahan aku yang sebelumnya. Semoga Robi benar-benar bisa berubah. Aku yakin kok, Robi pasti bisa sembuh dari penyakit mentalnya kalau aku terus nemenin dia. Dan terus ngajak dia berobat. Ini kan bros yang dikasih sama Adit. Adit mana sih? Tadi katanya mau ketemu, tapi belum datang. Ayo tebak siapa? Aduh, ini siapa ya? Jahat banget sih, nggak kenal suara aku tuh. Ya aku kenal dong, aku kan cuma bercanda. Tapi sekarang kamu harus tutup mata kamu. Kenapa? Ya tutup aja dulu, ntar kamu kasih tahu. Oke. Jangan ngintip.
Iya, aku nggak ngintip. Serius? Udah belum? Kok lama banget? Silakan dibuka. Dit. Surprise buat kamu. Orang yang aku sayang. Makasih ya. Ini bagus banget. Kamu suka nggak? Suka. Sebenarnya dulu kamu tuh romantis, Dit. Tapi sayangnya kamu lebih pilih hianatin aku dengan Kejora. Gara-gara bros ini aku jadi inget lagi kan sama Adit. Kurang ajar. Ternyata kamu masih ingat dan nyimpen barang kenangan kamu sama Adit. Sama sekali nggak menghargai perasaan saya. Saya ini suami kamu, Alina. Saya harus tahan emosi saya. Saya nggak mau dia pergi dari saya. Biar bagaimanapun, saya sayang sama dia. Kamu kenapa bengong, sayang? Kenapa bengong? Nggak apa-apa kok. Kamu ngapain ngumpetin bros ini? Robi, aku minta maaf ya. Aku nggak sengaja nemuin bros itu. Kamu nggak perlu minta maaf. Ya. Nggak perlu minta maaf. Makasih ya. Kok ada petir lagi sih? Apa ada sesuatu yang akan terjadi lagi? Apa kutukan keluarga aku akan terjadi lagi? Apa itu masih ada? Enggak. Enggak. Itu hanya perasaan aku aja. Ini akibatnya kalau kamu masih inget-inget dia. Tapi aku minta maaf, sakit, lepasin. Mami, lepasin. Saya udah pernah bilang, singkirkan barang kenangan semuanya kamu sama Adit. Kalau kamu nggak mau disiksa, turutin apa yang saya bilang. Harusnya aku bahagia dong. Aku gak jadi gembel dan udah tinggal di rumah mewah seperti ini. Aku pikir Widodo bakal bener-bener bahagiain aku dan Alina. Taunya dia malah kabur. Kurang ajar kamu, Widodo. Kalau aku gak deket sama kamu, mungkin Mas Agung gak akan cerain aku. Aku harus balas dendam kalau ketemu Widodo lagi. Lihat aja Widodo, tunggu pembalasanku.
Ma. Mama tolongin aku, Ma. Ma, aku gak mau ada di sini. Tapi jangan deket-deket aku. Tolong jangan sakitin aku lagi, aku mohon. Sarapan. Aku gak mau. Yuk. Sarapan biar gak sakit. Please, aku gak mau. Enggak. Ya. Enggak. Aku suapin ya. Aku gak mau. Kamu jahat. Robi, aku mohon jangan. Lepasin, aku gak mau. Kamu jahat, kamu nyakitin aku, kamu jahat. Aku minta maaf. Maafin aku. Semalam aku kepancing emosi. Aku nggak ngeliat. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin. Aku nggak sadar. Please maafin aku. Kamu bohong, kamu tuh jahat, kamu nyakitin aku, kamu jahat. Alina, please maafin aku ya. Aku janji aku nggak akan gitu lagi. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Please maafin aku. Maafin aku. Tapi lepasin, aku mau pergi dari sini. Biarin aku pergi dari sini, aku mohon. Kamu nggak boleh pergi. Please maafin aku, ya. Please. Please maafin aku. Aku janji aku nggak akan lakuin lagi. Aku mohon, Alina. Aku mohon, Alina. Please maafin. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Kamu udah ingkarin janji kamu. Kamu udah nyakitin aku lagi. Aku nggak percaya sama kamu. Aku janji aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku mohon. Tolong biarin aku pergi dari sini. Aku mohon. Kamu jangan pergi. Cuman kamu satu-satunya sekarang yang ada di hidup aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Please, aku mohon sama kamu. Ya, aku mohon Alina. Please jangan tinggalin aku. Aku mohon Alina. Ya. Biarin aku pergi dari sini, Robi. Robi, please. Kalau kamu mau pergi, aku leher aku. Kalau kamu nggak mau maafin aku, ya raja aku. Jangan aku maafin kamu, aku maafin kamu. Aku minta maaf, aku yang salah. Aku udah bikin kamu cemburu. Aku yang salah, aku minta maaf. Aku janji aku gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu jangan kayak gitu. Ya. Tolong kamu tolong belajar dong kontrol emosi kamu. Kamu lawan kalau kamu nyakitin aku. Maafin aku, Alina. Aku yang salah ya. Kamu gak salah. Aku yang gak bisa kontrol emosi aku. Aku janji, aku akan berusaha kontrol emosi aku. Oke. Sekarang kamu boleh minta apapun permintaan kamu. Apa yang kamu inginin? Aku cuma minta satu. Kamu hancurin Kejuara dan Adit. Buat aku. Sayang.
Saya akan hancurkan Adit dan Kejora demi kamu. Pagi Alina. Pagi, Ma. Kamu kok udah dandan aja? Hah? Udah pakai baju tebel gini? Kayak mau kemana sih kamu emangnya? Kok pakai kacamata hitam segala? Nggak apa-apa kok, Ma. Aku lagi pengen dandan aja hari ini. Mama nggak percaya. Ma. Robby nyiksa kamu lagi ya? Keterlaluan, kurang ajar dia. Mama nggak suka kalau kayak gini. Apa-apaan sih? Udah kita pergi aja dari sini sayang. Mama nggak terima kalau Robby mukulin kamu terus. Mama, kita jangan pergi dari sini. Robby tuh nggak sadar kalau dia nyiksa aku. Robby tuh cinta sama aku dan dia butuh aku sekarang. Udah ya? Enggak. Mama nggak terima dong masa anaknya dipukulin. Seumur hidup Mama tuh nggak pernah mukulin kamu. Seenak-enaknya aja dia mukulin kamu. Ma, ini sebenarnya salah aku juga kok. Alasannya apa? Aku udah bikin dia cemburu karena aku keinget sama Adit. Makanya dia nggak bisa ngontrol emosinya. Lagian, Ma, Robby tuh udah janji sama aku, dia mau bantuin aku untuk hancurin Kejora. Sayang, kayaknya Robby manipulasi kamu deh. Mama gak percaya dia cinta sama kamu. Kalau dia cinta sama kamu, ngapain sampai mukulin kayak gini? Aduh. Robby tuh sayang sama aku, dia cinta sama aku. Cuman dia lagi sakit, makanya dia nggak bisa kontrol. Kalau kita pergi dari sini, kita mau kemana? Kita udah gak punya apa-apa. Bener juga sih. Kalau kita nggak tinggal di sini, kita jadi gembel. Gak punya rumah. Ini semua gara-gara si Widodo. Dia kabur ninggalin kita gitu aja. Kurang ajar dia. Aku harus buat perhitungan sama dia. Hai. Ma, tolong jangan ikut campur urusan saya sama Alina. Iya. Ya kita sarapan yuk. Silakan. Kejora, kamu harus bertahan. Ya Allah, selamatkan Kejora ya Allah. Halo Raka. Loh, Dit. Kok lo yang angkat teleponnya? Kejora di mana? Raka, kamu tenang dulu Raka. Kejora habis kecelakaan. Sekarang Kejora sedang kritis.